Om Swastiastu, Dokter. Jadi, perkenalkan, saya Putu Krisna Bayu Sirana Putra, koas anestesi angkatan 2016, kelompok 8. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang nyeri. Baik, langsung saja, Dokter. Jadi, untuk pendahuluan yang dimana untuk nyeri sendiri, untuk definisi sendiri. Jadi, menurut International Association for Study of Pain, atau IASP, nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan yang dimana bersifat subjektif dan emosional. Di mana nyeri digolongkan dalam tanda vital kelima, dapat memberikan perubahan fisiologi, ekonomi, sosial, dan emosional yang berkepanjangan sehingga perlu dikelola secara baik, yang dimana nyeri dapat mengenai semua orang tanpa memandang jenis kelamin, umur, ras, status sosial, dan pekerjaan. Jadi untuk mekanisme nyeri sendiri, yang pertama mekanismenya yang pertama dimulai dari simulasi atau transduksi, yang kedua transmisi, yang ketiga modulasi, yang terakhir adalah persepsi. Ini merupakan gambarnya. Jadi untuk transduksi sendiri atau simulasi, di mana adalah suatu proses di mana akhiran dari saraf aferen menerjemahkan stimulus. Misalnya ada tusukan jarum, misalnya panas, tekanan, kimia, yang dimana diubah ke dalam impuls nociceptif. Jadi ada 3 tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu alfa beta, alfa delta, dan serabut saraf C, di mana serabut saraf yang berespon secara maksimal terhadap simulasi non-noxious dikelompokkan sebagai serabut penghantar nyeri atau nociceptor. Jadi serabut ini adalah alfa delta dan serabut C. Jadi sel nociceptor juga terlibat dalam proses transduksi, merupakan serabut saraf eferen yang tidak dapat berespon, terhadap simulasi eksternal tanpa adanya mediator inflamasi. Selanjutnya transmisi. Jadi merupakan satu proses penyaluran impuls melalui serabut saraf eferen, di mana transmisi adalah satu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus. Jadi kemudian sepanjang dari traktus sensorik menuju otak, neuron aferen primer merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Jadi aksonnya berakhir di cornu dorsalis medulla spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal. Selanjutnya adalah modulasi. Jadi modulasi ini adalah proses dari amplifikasi sinyal neural terakit nyeri. Jadi proses ini terutama terjadi di cornu dorsalis medulla spinalis dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Jadi serangkaian reseptor opioid seperti MU, kappa, dan delta dapat ditemukan di cornu dorsalis. Jadi sistem nociceptif juga dapat mempunyai jalur descending berasal dari korteks frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah atau midbrain, di mana dan medulla oblongata, selanjutnya menuju medulla spinalis. Jadi hasil dari proses intuisi descendens ini adalah penguatan atau bahkan pengamatan blok dari nociceptif cornu dorsalis. Jadi yang terakhir adalah persepsi. Jadi setelah impuls saraf ke otak, jadi dimulai dari rasakan nyeri. Jadi itu timbul respon nyeri. Di mana persepsi sendiri untuk definisinya sendiri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri.
di mana persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu lainnya, di mana reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri, di mana organ yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung dari saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak, di mana reseptor nyeri juga disebut nociceptor. Jadi secara anatomis, reseptor nyeri atau nociceptor adalah ada yang bermielin, ada juga yang tidak bermielin dari saraf afferent. Jadi di sini ada mekanisme nyeri sendiri, ada jalur ascendant dan jalur descendant. Bisa dilihat ini jalur yang warna biru. Yang warna biru ini jalur descendant. Yang warna merah ini dari tangan ini misalnya dia adanya nyeri, yaitu jalur ascendant. Di mana saraf C dan alpha delta yang masing-masing membawa nyeri akut, tajam dan kronik, di mana bersinap di substantia gelatinosa cornodorsalis, di mana memotong medula spinalis dan naik kotak di cabang neospinothalamicus atau cabang paleospinothalamicus tractus spinothalamicus anteriolateralis. Jadi tractus neospinothalamicus yang terutama diaktifkan oleh afferent perifer alpha delta, yaitu bersinap di nukleus ventroposterolaterales atau VPN thalamus dan melanjutkan diri secara langsung ke korteks somatosensorik gyrus spatial centralis, di mana tempat nyeri dipersepsikan sebagai sensasi yang tajam dan berbatas tegas, di mana cabang paleospinothalamicus terutama diaktifkan oleh afferent perifer sabusaraf C adalah suatu jalur difus yang mengirim kolateral ke formadio retrogrades batang otak dan struktus lain. Jadi serat-serat ini mempengaruhi hipotalamus dan sister limbic cortex cerebri. Selanjutnya kita bahas tentang jalur descendants, yaitu salah satu jalur descendant yang telah diidentifikasi ada mencakup tiga komen, yaitu bagian pertama adalah bagian substantia gracia periaqueductus atau PAG, yang dimana substantia gracia periventricle, mesenteric phalon, dan pons bagian atas yang mengelilingi aqueductus sylvillus. Yang kedua, ada neuron-neuron di daerah salah satu mengirim impuls ke nukleus Rafemagnus yang terletak di pons bagian bawah dan medula oblongata bagian atas dan nukleus reticularis paragigantospiralis atau PGL di medula lateralis. Selanjutnya, impuls ditransmisikan ke bawah menuju kolumna dorsalis medula spinalis ke suatu kompleks inhibitor nyeri yang terletak di cornu dorsalis medula spinalis. Selanjutnya kita membahas tentang skala penilaian nyeri. Yang pertama kita bahas tentang visual analog scale yang sering kita lihat pada pembuatan status pasien, juga bisa dilihat dari les pasien di rumah sakit. Biasanya menggunakan ini. Jadi cara yang paling banyak digunakan untuk menyeri. Jadi ini yang paling banyak digunakan, di mana skala linear ini menggambarkan cara visual gradasi tingkat nyeri pasien. Jadi keuntungannya, di mana dapat digunakan pada anak di atas 8 tahun dan dewasa. Jadi penggunaan sangat mudah dan sederhana. Jadi untuk kelemahan dan kekurangannya, kurang dapat digunakan pada anak di bawah 8 tahun. Untuk periode pasca bedah, visual analog skill kurang bermanfaat karena memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Jadi berikut merupakan penampakan dari visual analog skill. Jadi dari yang tidak adanya nyeri sampai nyeri yang paling berat. Di sini bisa dilihat dari no pain sampai worst possible pain. Selanjutnya skala penilaian nyeri, yaitu numeric rating scale.
Jadi keuntungannya dianggap sederhana dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis lebih baik daripada visual analog skill dalam menilai nyeri akut. Jadi untuk kekurangannya, jadi keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri tersebut. Tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dan dengan lebih teliti. Ya, ini merupakan skala penilaian nyeri dari numeric rating scale. Nah, ini penampakannya. Di mana pain score-nya 0 sampai 10. Di mana dari yang tidak nyeri, nyeri sedang, dan mencapai nyeri yang berat. Bisa diberikan contoh kepada pasien. Jadi seperti ini. Misalnya pasiennya wanita, ibu-ibu. Jadi ibu dari angka 1 sampai 10, ibu merasakan nyeri kira-kira di angka berapa. Di mana angka 1 tersebut nyerinya ringan, angka 0 tersebut tidak nyeri, 5 sedang, 10 berat. Jadi ibu kira-kira di angka berapa? Seperti itu bisa dicontohkan ke pasiennya. Untuk skala penilaian nyeri, selanjutnya ada Wong-Baker Pain Rating Scale. Jadi kelebihannya dapat digunakan pada pasien dewasa atau anak kurang dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka. Jadi kekurangannya tidak mungkin untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti. Jadi kurang spesifik. Nah, berikut merupakan gambaran dari contoh dari Wong-Baker Pain Rating Scale. Jadi di sini ada penampakan wajah-wajahnya, ekspresi wajah dari pasien. Ada no hurt, hurt little bit, hurt even more, hurt whole lot, atau hurt worse, atau nyeri yang berat. Bisa dilihat dari sini. Ya, berikut merupakan penampakan wajah-wajah tersebut. Selanjutnya ada skala penilaian nyeri pain diary. Jadi catatan tertulis atau tulisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jadi keuntungannya menggunakan ini dapat memantau variasi nyeri sehari-hari dan respon pasien terhadap nyeri. Jadi kerugiannya bersifat subjektif dan membutuhkan kepatuhan pasien. Nah, ini merupakan contoh dari pain diary. Jadi jika pasien tidak aktif, maka pain diary ini tidak berfungsi secara baik atau gagal jika pasien tidak mengisinya. Seperti tersebut. Jadi membutuhkan jadi keaktifan dan subjektif dari pasien tersebut. Selanjutnya di sini ada McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi di sini berbentuk kuesioner yang berisi 78 kata. Jadi cukup banyak ya, yang dimana menggambarkan dan berhubungan dengan rasa nyeri. Jadi keuntungannya, jadi karena ini banyak ada kata-kata, dapat lebih spesifik dalam mendeskripsikan kualitas nyeri. Jadi untuk kerugiannya membutuhkan waktu yang lebih banyak, karena di sini berisikan 78 kata. Jadi otomatis kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bertanya kepada pasien, seperti tersebut. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, berikut merupakan tampakan dari McGill Pain Questionnaire. Nah, di sini pertanyaannya ada 78 totalnya di sini. Jadi membutuhkan waktu yang lebih banyak kekurangannya. Jadi kelebihannya di sini kita bisa lebih spesifik dalam menggambarkan dari nyeri dari pasien tersebut. Selanjutnya kita akan membahas jenis nyeri. Yang pertama, nyeri somatik. Jadi rasa nyeri atau sakit yang mergoti dan bersifat ajang. Dapat dilokalisasi dan inisiasi oleh aktivasi nociceptor di jaringan kulit dan jaringan dalam. Jadi contohan dari nyeri somatik ada contoh nyeri akut pasca operasi, nyeri akibat fraktur, patah tulang, seperti tersebut.
Selanjutnya, selanjutnya akan membahas tentang nyeri visceral. Jadi contoh yang kedua, diasosiasikan dengan kerusakan jaringan, khususnya infiltrasi, kompresi, distraksi organ dalam. Jadi nyeri ini bersifat tumpul dan sukar dilokalisir dan biasanya menyebar ke tempat lain, misalnya seperti nyeri perut yang bisa disebabkan karena konstipasi seperti tersebut. Selanjutnya yaitu nyeri alih, di mana nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit atau organ atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, yang bukan berasal dari asal nyeri, misalnya nyeri infark miokard yang menyebar ke larang kiri, misalnya pada jantung koroner yang menyebar, seperti angina seperti tersebut, nyerinya yang menyebar, tapi sumbernya bukan dari asalnya tersebut, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang manajemen nyeri. Jadi pengobatan nyeri harus dimulai dari analgesik yang paling ringan sampai analgesik yang paling kuat. Bisa diberikan non-steroid anti-inflammation drugs atau NSAID, opiat lemah, opiat kuat. Dan juga dapat ditambahkan adjuvan seperti antidepresan, antikonvulsan, dan lain-lain tergantung kebutuhan dari pasien tersebut. Selanjutnya, manajemen nyeri. Step yang pertama, untuk nyeri ringan dan sedang, bisa diberikan obat non-opiat dan adjuvan. Bisa diberikan non-steroid anti-inflammation drugs atau acetaminophen. Terapi adjuvan dapat digunakan sendiri atau kombinasi dengan non-opiat. Contohnya seperti kortikosteroid, antidepresan trisiklik, dekonvulsan, kapasikin. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen nyeri yang kedua, di mana nyeri sedang sampai nyeri berat moderate, di mana bisa berikan agen opiat seperti kodein, hidrokodon, propoxyfen. Jadi sering dikombinasi dengan acetaminophen atau non-steroid anti-inflammation drugs. Soalnya bisa diberikan tramadol, agen atipikal baru yang metabolitnya dimetil tramadol, di mana dimetil tramadol dapat mengikat reseptor opiat dan memiliki karakteristik non-opiat, yaitu sedikit menghambat neurotik dari NE dan serotonin. Selanjutnya yang tiga, yang paling nyeri berat sampai berat, yang bisa diberikan yang terapi yang adekuat seperti morfin, oksikodon, fentanyl, dan hidromorfin. Berikut merupakan manajemen nyeri dari WHO, World Health Organization, three-step analgesic ladder. Ya, berikut bukan WHO analgesic step ladder. Yang pertama di step 1, jika nyeri ringan atau mild pain, sedang, non-opioid, atau bisa ditambahkan adjuvan. Contohnya seperti COX-2, aspirin, acetaminophen, diclofenac, ibuprofen, tenoxisam, panadin, Nurofen. Di mana nyeri ratingnya sendiri, nyerinya antara 1 sampai 3, nyeri ringan. Selanjutnya step 2 yaitu nyeri sedang. Yang penelitiannya 456, di mana berikan opioid atau kurang lebih bisa diberikan non-opioid adjuvan dan adjuvan. Contohnya salah satunya adalah kodein, propoxyfen, tramadol, severedol, DHC continuous, dan dihidrokodein tartat. Selanjutnya step 3. Step yang ketiga yaitu dari sedang sampai nyeri berat. Bisa diberikan opioid, contohnya seperti oksikodon, morfin, yang adekuat dengan ratingnya 7-10, berikan morfin, fentanyl, petidin, ketamine. Jadi berikut merupakan dari organisasi 3-step analgesic ladder. Ya, berikut penampakannya. Baik dokter, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon bimbingannya selalu Dokter. Om Santi 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 Om.